Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Besti Devita 18231077, Irfan Fadila 18231070, Nadifa Norisman 18231129, dan saya sendiri Arni Nazira 18231076. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai struktur tumbuhan dan fungsi pemanfaatannya dalam teknologi. Yang mana struktur tumbuhan dan fungsi pemanfaatannya dalam teknologi ini terdiri dari beberapa bagian. Ada struktur dan fungsi jaringan akar, struktur dan fungsi jaringan batang, struktur dan fungsi jaringan daun, struktur dan fungsi jaringan bunga, serta pemanfaatan struktur tersebut terhadap teknologi. Nah, pada bagian awal ini yang akan saya jelaskan sendiri mengenai struktur tumbuhan dan fungsi pada jaringan akar. Struktur dan fungsi jaringan. Organ merupakan kumpulan dari sejumlah jaringan yang bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan jaringan adalah sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi jaringan akar. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai jangkar, melindungi tumbuhan dari tiupan angin atau arus air. Oleh karena itu, akar itu mampu mendukung bagian tumbuhan lainnya. Struktur akar berbeda dengan batang. Batang memiliki ruas dan buku, sedangkan akar tidak memiliki ruas dan buku. Buku merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Ruas adalah bagian di antara dua buku tersebut. Nah, akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tempat tumbuhnya atau tanah, menyerap air, garam-garam mineral yang terlarut dalam tanah, serta membantu menegakkan batang. Nah, pada beberapa tumbuhan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya karbohidrat atau zat tepung. Di PPT ada gambar akar, yaitu ada gambar akar monokotil dan ada akar gambar dikotil, yang mana nomor 1 itu menunjukkan kulit ari, nomor 2 korteks, nomor 3 endodermis, nomor 4 periskal, yang kelima xilem, yang keenam parenkim, yang ketujuh primaxilem, yang ke-8 xilem sekunder, yang 9 kambium, 10 floem sekunder, dan 11 ada floem primer. Nah, jaringan terluar akar adalah epidermis. Sel-sel epidermis tersusun rapat satu dengan yang lain, tanpa ruang antar sel. Dinding selnya tipis, sehingga mudah ditembus udara. Epidermis dapat menjadi istilah untuk menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas ruang penyerapan. Bagian kedua berupa daerah korteks yang berisi jaringan-jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini terdiri atas lapisan-lapisan sel yang berdinding tipis, yaitu terdiri atau susunan selnya tidak rapat untuk pertukaran gas. Korteks juga berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan. Lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas lapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Pada endodermis ditemukan bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari yang berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau prasasti. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan-jaringan pendukung lainnya, seperti perisikal dan parenkim empelur. Sel-sel perisikal berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas-berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk menyangkut udara dari akar melalui batang ke daun, sedangkan floem atau pembuluh tipis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Susunan silinder pusat terdiri dari perisikal dan berkas pengangkut. Di dalam terdapat berkas xilem dan floem. Berkas floem terpisah berseling dengan xilem. Nah, tipe bekas pengangkut yang demikian disebut dengan radial.
Xilem itu membentuk bangunan seperti bintang. Pada akar monokotil, xilem membentuk bangunan bintang yang berlengan banyak cara yang lebih dari 12 lengan. Pada dikotil, xilem berbentuk bangunan seperti bintang, namun diatur 2-6 lengan. Nah, pada akar dikotil antara xilem dan floemnya terdapat kambium. Kambium itu merupakan jaringan yang selalu membelah, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak terdapat kambium. Pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Jaringan terdalam pada akar adalah parenkim empulur. Pada akar tumbuhan dikotil, parenkim empulur sedikit berkembang, bahkan tidak ada. Nah, pada akar monokotil, parenkim empulur berkembang dengan baik. Keberadaan parenkim empulur pada akar dikotil dan monokotil dapat kamu amati pada irisan melintang akar. Nah, pada irisan melintang ini, akar dikotil akan menemukan parenkim empulurnya sedikit, bahkan tidak ada. Akar tumbuhan menyerap, mengangkut, dan menyimpan udara serta makanan terlarut. Akar terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu epidermis akar. Dia adalah penutup bagian luar akar yang bersentuhan dengan tanah. Air dan mineral terlarut diserap dari tanah melewati epidermis akar. Yang kedua itu ada rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas penyerapan udara dan zat-zat makanan terlarut. Yang ketiga yaitu tudung akar. Tudung akar adalah kelompok sel-sel yang melindungi akar yang tumbuh dan melindungi ke dalam tanah. Selanjutnya ada meristem ujung, adalah sekelompok sel yang terus-menerus. Pembelahan sel-sel ini berakibat dalam pertumbuhan pada ujung akar. Selanjutnya ada kambium. Kambium ini adalah jaringan yang terletak antara xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Jaringan kambium menghasilkan jaringan xilem dan floem yang baru. Xilem dan floem. Xilem dan floem merupakan jaringan seperti tabung pada sebagian besar tumbuhan yang digunakan untuk pengangkutan udara dan zat-zat makanan. Air dan mineral diserap oleh akar, diangkut melalui xilem ke batang dan daun. Makanan yang dibuat di daun diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan makanan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi jaringan akar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Devita, NIM 18231077. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada batang. Batang itu sendiri adalah bagian utama dari struktur tumbuhan. Bagi tumbuhan, batang memiliki beberapa peran. Di antaranya, batang menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya matahari. Selanjutnya, batang sebagai alat untuk menyalurkan sari-sari makanan yang dihasilkan oleh daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, batang juga sebagai alat untuk mengangkut mineral dan juga air dari akar menuju daun. Batang juga sebagai tempat untuk menyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Selanjutnya, batang juga sebagai tempat untuk tumbuhnya daun cabang dan bunga. Selanjutnya, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, jaringan-jaringan penyusun batang dari luar ke dalam terdiri atas yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis itu sendiri merupakan jaringan terluar dari batang. Fungsi epidermis itu pada batang sebagai pelindung atau penutup. Pada batang dikotil dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderem atau jaringan gabus. Periderem memiliki kambium gabus atau velogen. Selanjutnya adalah korteks. Korteks adalah daerah yang berada di bawah epidermis. Korteks pada batang adalah jaringan parenkim yang terdiri dari beberapa lapisan sel berdinding tipis yang memiliki vakuola besar. Korteks memiliki rongga-rongga atau ruang-ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Dalam korteks terdapat fluoterma. Fungsi korteks itu sendiri pada sebagian besar tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
Jaringan selanjutnya yaitu silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele merupakan bagian terdalam pada batang. Di bagian dalam stele terdapat xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis di bagian luarnya. Pada tumbuhan dikotil terdapat kambium di antara xilem dan floem, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Kambium inilah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil selalu membelah dan bertambah besar. Ada dua macam batang tumbuhan, yaitu batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Batang tumbuhan herba lunak dan berwarna hijau. Batang ini dijumpai misalnya pada tanaman tomat, cabai, terung, dan lain-lain. Xilem dan floem batang herba tersusun dalam berkas-berkas. Batang tumbuhan berkayu tampak padat dan keras. Selanjutnya, batang berkayu dijumpai pada tumbuhan yang berperawakan pohon. Pohon memiliki banyak jaringan xilem. Jaringan xilem berkembang menjadi kayu dari pohon. Xilem dan floem pada batang berkayu tersusun dari dua cincin melingkar yang terpisah. Selanjutnya, perbedaan antara batang dikotil dan monokotil, yaitu yang pertama, batang dikotil memiliki ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran, sedangkan batang monokotil ikatan pembuluhnya tersebar. Selanjutnya, floem pada batang dikotil, floem terletak di sebelah luar xilem, sedangkan pada monokotil, floem dan xilemnya bersebelahan. Selanjutnya, pada dikotil terdapat kambium di antara floem dan xilemnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan pada monokotil itu tidak terdapat kambium di antara floem dan xilemnya. Selanjutnya, pada batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang akibat perkembangan kambium. Sedangkan pada monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, batang pada dikotil, jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Sedangkan batang monokotil, jaringan dasarnya tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadila dengan NIM 18231070. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Daun berfungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Struktur dan fungsi jaringan daun meliputi yaitu epidermis atas, stomata, jaringan bunga karang, jaringan tiang atau palisade, terus epidermis bawah, pembuluh angkut, dan stomata. Kalau pembuluh angkut terdapat dua jaringan yaitu xilem dan floem. Epidermis tersusun oleh selapis yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin yaitu kutikula atau kadang lignin. Kutikula ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan udara yang terlalu besar pada daun. Terdapat beberapa bentuk dari epidermis yang mengalami modifikasi yaitu stomata, trikoma, dan kipas angin, sehingga memiliki fungsi tambahan tertentu.
Terus pada stomata berfungsi untuk keluar masuknya udara. Stomata banyak ditemukan pada permukaan daun. Stomata terdiri atas lubang yang diapit oleh dua sel penutup. Pada lapisan di bawah jaringan epidermis ditentukan adanya jaringan mesofil. Merupakan parenkim dasar, yaitu mesofil terdiri atas epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun dikotil berdiferensiasi menjadi dua parenkim. Parenkim palisade atau jaringan tiang yang terdiri atas sel bentuk silinder tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Parenkim spons atau jaringan bunga karang tersusun dari sel yang tidak teratur, tersusun renggang dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Jadi banyaknya kloroplas itu terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang, sedangkan pada parenkim spons atau jaringan bunga karang terdapat lebih sedikit kloroplas. Mesofil pada monokotil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel struktur ukurannya yang seragam. Di bawah jaringan mesofil ditemukannya ada dua bekas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Pada xilem berfungsi untuk mengandung udara dan mengangkut udara dan mineral dari tanah, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bahan untuk fotosintesis adalah yaitu air, karbon dioksida, terus matahari. Pada proses fotosintesis akan membentuk glukosa dan menghasilkan oksigen. Epidermis berfungsi sebagai pelindung dan umumnya hanya terdiri dari selapis sel yang tipis. Sel jaringan palisade ini banyak mengandung kloroplas yang berfungsi dalam pembuatan makanan. Ingat bahwa klorofil adalah pigmen yang berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas. Bekas tersusun atas xilem floem menyusun urat-urat daun yang bercabang. Jadi urat-urat daun yang kita lihat itu merupakan xilem dan floem atau jaringan pengangkut. Selanjutnya struktur dan fungsi jaringan bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, putik. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Secara jelasnya kita terlihat pada PPT, yaitu bagian-bagian dari bunga adalah kepala putik, tangkai putik, mahkota, bakal biji, dasar benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai sari, kepala sari, dan tangkai bunga. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya tentang struktur dan fungsi jaringan daun dan struktur fungsi jaringan bunga. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih.
Baiklah, saya Nadifa Norisman dengan NIM 18231129 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Yang pertama, penerapan jaringan akar. Struktur akar yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan bisa dipakai sebagai dasar pengembangan bangunan fondasi. Yang kedua, penerapan jaringan batang. Batang pohon yang kokoh berdiri memberikan inspirasi pada pembangunan rumah. Tembok rumah agar kokoh diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Yang ketiga, penerapan jaringan daun. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya dibuat dengan prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Yang keempat, penerapan jaringan bunga. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa diciptakan saat para peneliti MIT salah satu struktur jaringan bunga tumbuhan, yaitu bunga matahari. Contoh teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan yaitu seperti paving. Bentuknya segi 6 dan memiliki ruang antar sel ini yang menjadi inspirasi utama dalam menentukan pembuatan bentuk dan pemasangan paving. Paving digunakan untuk meratakan jalan dan menyerap air hujan. Yang kedua, velcro atau perekat yang terinspirasi dari duri tanaman. Yang ketiga, pemurni udara Andrea yang terinspirasi dari tumbuhan. Andrea Air Purifier adalah sebagai contoh teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan yang dapat mempercepat kemampuan alami alam untuk membersihkan udara yang kotor. Yang keempat, biophotovoltaic mostable. Ini merupakan meja yang membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis. Yang kelima, cas tenaga surya elektrik yang terinspirasi dari fotosintesa daun. Elektrik mewakili bentuk tersebut dengan daun-daun sel surya yang bisa menyerap panas matahari. Cas tenaga surya elektrik ini terinspirasi dari bentuk tanaman hias yang populer, yaitu bonsai. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.